Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Daily Natolu edisi 216 Juli 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Daily Natolu edisi 216 Juli 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni, pelantikan, nasional, transportasi, warisan budaya, tokoh, kebersihan, hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan, rohani, cerpen, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Daily Natolu mengatakan, untuk edisi bulan Juli 2025, pihaknya menyajikan pelaku seni Batak yang merambah dunia bisnis, pelantikan organisasi olahraga, nasional, transportasi, warisan budaya, tokoh, kebersihan, hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan, peluncuran, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Sardihot Parningotan Parsauran Sinaga SSN, Kepala Departemen Audit Keuangan Internal DPP Parbi, pemilik suara dramatik tenor yang aktif mengelola musik entertainment. Dia merupakan alumni program sarjana etnomusikologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan. Dia juga merambah ke bisnis yang tidak jauh dari dunia keartisan sebagai Direktur Utama CV Mulia KP dan Resto di Jakarta. Laporan khusus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Markiano Norman, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, melantik jajaran pengurus baru KONI Sumatera Utara periode 2025-2029 dengan Ketua Kolonel TNI Purnawirawan Hatunggal Siregar. Dia berpesan agar label Sumatera Utara sebagai peringkat 4 terbaik di PON 2024 tidak sekedar peringkat medali. Namun sudah saatnya Sumatera Utara memiliki label sebagai gudangnya atlet nasional untuk sejumlah cabang olahraga. Nasional. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mendukung BPODT menjadikan Danau Toba sebagai pusat sport tourism dunia. Dia menyebut Trail of the Kings 2025 sebagai etalase potensi Indonesia. Dia juga menegaskan komitmen Kemenpora untuk mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor. Sport tourism bukan lagi jargon, tapi kekuatan nyata pariwisata nasional. Transportasi. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, melepas pelayaran perdana KMP Jatra 2 Gunung Sitoli Sibolga. Dia meminta pemberantasan kutipan ilegal di Pelabuhan Gunung Sitoli karena menjadi salah satu faktor meningkatnya harga barang di Kepulauan Nias. Layanan penyeberangan ini menambah opsi masyarakat Nias untuk mobilitas barang dan orang serta membangun konektivitas. Warisan budaya. Kahiyang Ayu, Ketua Dekranasda Sumatera Utara, mengenalkan warisan budaya Sumatera Utara di Indonesia Fashion Week. Event ini merupakan wadah fashion di Indonesia yang memberikan ruang kepada pelaku sektor industri mode tanah air, sekaligus mengajak para desainer, pemilik brand, rumah mode, pengrajin karya mode, hingga pelaku UMKM turut mengambil peran. Tokoh. Christine Desima Artauli Tobing SSTP MA, Camat Kecamatan Sukmajaya Depok, dilantik Wali Kota Depok Dr. Haji Supian Suri MM sebagai Camat Kecamatan Sukmajaya. Keberagaman bukan penghalang dalam pelayanan publik. Christine menyambut kepercayaan ini dengan penuh semangat. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dia mengaku siap ditempatkan di mana saja demi mengabdi kepada masyarakat. Pendidikan. SMA Negeri 2 Lintong Lihuta, Kabupaten Kumbang Hasundutan, Kepala Sekolah Sahala Sinaga SPD MPD, berhasil meraih pencapaian di mana 2 siswanya
lolos seleksi dan diterima di universitas luar negeri. David Rafael Panjaitan diterima di 14 universitas dan Bintang Lamjaya Siregar diterima di 11 universitas. Prestasi ini merupakan bukti bahwa siswa SMA Negeri 2 Lintong Nikuta mampu bersaing di tingkat internasional. Hukum. Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas rencana pembangunan kantor unit kerja keimigrasian di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Ekonomi. Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, mengusulkan direct flight Eropa Kuala Namu segera dibuka untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara di destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Dia mengharapkan adanya penambahan event berskala internasional di destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, namun jangan terlalu membebani keuangan pemerintah daerah. Pariwisata. Dr. Oluan P. Nababan SHMH, Bupati Kumbang Hasundutan, mempromosikan objek wisata Seribu Gua kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Menteri Pariwisata. Desa Wisata Alam Seribu Gua Banuarea terletak di lereng Gunung Pinapan, Pakat yang memiliki hampir ribuan gua dengan keindahan tersendiri. Namun desa ini masih dalam proses pengembangan dengan kerjasama Pok Darwis dan Dinas Pariwisata. Prestasi. PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum, Kepala Grup Layanan Strategis Daniel Hutauruk menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 2 penghargaan dalam ajang Top CSR Awards 2025, yaitu Top CSR Awards 2025 Star 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2025. Keberhasilan bisnis jangka panjang hanya dapat tercapai jika perusahaan mampu memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Kebersihan. Bank Sampah Indah Asri dan Serasi Toba, pendiri Insinyur Parlin Sianipar MT, bekerjasama dengan berbagai lembaga lain beranggotakan hampir 100 orang, menggelar aksi bersih desa di kawasan Danau Toba. Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, sampah juga menjadi sumber ekonomi bagi para nasabah bank sampah. Karena sampah disetor, dibeli bank sampah meski harganya tidak seberapa. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan "Usia lanjut adalah anugerah Tuhan". Orang Kristen umumnya memandang lansia sebagai bagian penting dari keluarga dan masyarakat yang memiliki peran dan hikmat berharga. Mereka dipandang sebagai anugerah Tuhan dan kebahagiaan serta memiliki tujuan yang ditentukan oleh Tuhan. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Benda Siluman. Pagar panjang itu sudah lenyap. Sebatang pun tidak ada yang tertinggal. Bahkan serpian sekecil apapun tidak ada kelihatan mengambang di permukaan air laut. Hui, pagar siluman, jangan pernah lagi menyusahkan kami. Bila ini terulang, jutaan koloni kami mengangkat seteru menggempur kamu. Kolom. Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Mekanisme Pemulihan Aset Tipikor berdasar Sistem Peradilan Indonesia. Saat ini pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan RUU Perampasan Aset Tipikor. Perlu diulas mekanisme pemulihan atau perampasan aset tipikor sesuai Sistem Peradilan Indonesia. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 216 Juli 2025.
Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.